Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah, kembali lagi kita berjumpa di dalam kajian ilmu nahwu kitab Imriti. Kali ini kita akan belajar tentang alamatul khafdi, yaitu tanda-tanda dari i'rab khafd. Kalau di dalam kitab Imriti naudhumnya yang ke-46 sampai ke-49, yaitu 3 tanda di dalam i'rab khafd. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul khafdil lati bihandobat kasrun wa ya'un summa fathatun faqat. Alamatul khafdi utawi tondo-tondone i'rab khafd allati biha kang kelawan alamah indobato dadi kepelanggeran apa khafd iku kasrun kasroh wayaun lan ya summa fathatun mongko nuli fathah fakot mongko hale blokone salasa, yaitu kasrun, ya, dan fathah. Jadi i'rab khafd itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah tanda kasroh, kedua tanda ya, dan ketiga tanda fathah. Fahfid mongko ngofetno sapa sira bikasrin kelawan kasroh ma ing lafat minal asma bayane saking pira-pira isim urifa kang den weruhi apa ma dan werwi fi raf'ihi ing dalem tingkah rafa'imah dan werwi bidhammi kelawan dhammah haitsu yansorif ing dalem sekirane nerimo tanwin apa ma. Jadi khafdkanlah dengan kasroh, jadi tandanya kasroh. Pada apa? Pada isim munsorif, yang dimana isim munsorif itu dirofakkan ketika dalam tingkah rofa, yaitu dengan tanda dhammah. Jadi i'rab khafd itu mempunyai 3 tanda, ya. Yang pertama adalah kasroh, yang kedua ya, dan yang ketiga adalah fathah, seperti ini. Di dalam kasroh sebagai tanda i'rab khafd itu berada pada 3 tempat, yaitu pada isim mufrad munsorif, isim jamak taksir munsorif seperti ini, kemudian jamak muannas salim. Itu ketika i'rab khafd maka tandanya adalah kasrah. Sedangkan ya itu menjadi tanda i'rab khafd berada pada isim tasniyah, jamak muzakkar salim, dan asmaul khamsah. Sedangkan fathah itu menjadi tanda i'rab khafd hanya pada 1 tempat, yaitu dalam isim ghairu munsorif. Baik, kita bahas satu persatu. Di mana khafd ini mempunyai tanda yang pertama adalah kasroh. Tadi adalah dalam isim mufrad yang munsorif, jamak taksir yang munsorif, dan juga yang ketiga jamak muannas salim. Kasih contoh seperti ini. Ini tanda-tandanya, ya. Al-amsilah, ar-raf'u wal khafdu. Ini contoh umpamanya dalam isim mufrad yang munsorif. Ini kata-katanya adalah rasulun asadun. Rasulun itu 1 orang utusan, asadun 1 ekor singa. Ini dalam kondisi rafa dengan tanda dhammah. Maka ketika dikhafdkan maka menjadi rasulin, atau asadun menjadi asadin. Ini contoh di dalam isim mufrad yang munsorif. Contoh yang jamak taksir itu seperti lafadz rusulun. Ini jamaknya rasulun, ya. Kalau rasulun ini 1 orang utusan, kalau rusulun banyak utusan.
Kalau asadun satu singa, kalau usudun banyak singa. Dalam tingkah rofa ditandai dhamma, maka ketika khafat tandanya adalah kasroh seperti ini. Rusulin, usudin. Kemudian yang ketiga, contoh dari jamak muannas salim seperti lafaz al-muslimatu ketika rofa dengan tanda dhamma. Nah, maka ketika tingkah khafat atau jar, maka menjadi al-muslimati. Tu ini dijadikan menjadi ti. Nah, ini adalah proses tanda-tanda khafat yaitu berupa kasrah. Wahfid biyain kullama biha nusib wal khamsatal asma bi syartiyatusib. Wahfid lan ngofetno sapa sira. Biyain kelawan ya. Ngofetno kullama ing saben-saben lafat. Biha kelawan ya nusibah den nasobaken apa ma. Wal khamsatal asma lan ing asmaul khamsah. Bisyartiha kelawan syarate asmaul khamsah tusib mongko bener sapa sira. Nah, jadikanlah ya sebagai tanda i'rab khafat pada lafat atau pada setiap lafat yang dinasobkan dengan ya dan pada asmaul khamsah. Ketika dalam tingkah nasab itu tandanya ya, maka tanda khafatnya juga adalah ya, sama. Ya. Jadi kita contohkan seperti ini, ya sebagai tanda i'rab khafat. Ya. Ini kan berada di 3 tempat, yaitu isim tasniyah, jamak muzakkar salim, dan al asmaul khamsah. Contohnya seperti ini. Isim tasniyah. Ya, saya ulangi lagi, kalau isim tasniyah itu pasti bermakna 2, mendapatkan tandaan alif dan nun atau ya dan nun, dan dapat dipisah seperti keterangan-keterangan di beberapa pertemuan yang lalu. Ini contohnya yang dalam tingkah nasab, yaitu muslimaini, al-muhammadaini, talibaini. Nah, ini dalam tingkah nasab tandanya adalah ya. Tandanya adalah ya. Nah, kalau rofa tandanya kan, kalau isim tasnya alif ya. Bagaimana dalam tingkah khafat atau tingkah jar? Maka sama, muslimaini, al-muhammadaini, at-talibaini, ini dalam tingkah jar atau khafat juga seperti itu ya. Tandanya sama ya. Maka kalau ditanya, bagaimana cara membedakan ini i'rab khafat atau i'rab nasab? Maka harus dilihat dilihat pada amilnya. Ya. Kalau amilnya menuntut nasab, berarti ini adalah i'rab nasab. Kalau menuntut i'rab khafat, maka i'rabnya adalah khafat. Seperti contoh ini. Ra'aitu al-muslimaini. Nah, dan juga kata-kata marartu bil muslimaini. Sama-sama al-muslimaini. Tapi yang ra'aitul muslimaini ini adalah tingkah nasab, ya. Tandanya juga ya. Kenapa kok dikatakan nasab? Karena menjadi maf'ul. Sedangkan bil muslimaini ini i'rabnya adalah i'rab khafat. Kenapa kok dikatakan khafat? Karena kemasukan huruf jar. Maka al muslimaini ini adalah tingkah i'rab khafat atau i'rab jar. Dan yang kedua, jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimina, muhammadina, talibina. Ini i'rab nasab, tandanya ya. Kalau i'rab khafat juga sama, ya. Talibina, muhammadina, muslimina, ini tandanya adalah khafat, tandanya ya. Maka sama dengan isim tasniyah tadi, melihat amil. Kalau amilnya menuntut nasab berarti i'rab nasab. Kalau amilnya menuntut khafat maka menjadi i'rab khafat. Seperti contoh yang berikut ini. Nah, kemudian al asmaul khamsah, isim yang ada 5, ini tandanya adalah ya juga. Abun, akhun, hamun, famun, zu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Jadi saya ulangi lagi, yang ya menjadi tanda i'rab khafat, yang ketiga adalah berada di asmaul khamsah. Seperti lafaz abun, akhun, hamun, famun, zu. Nah, ini ketika tingkah rofa maka menjadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Tentu dengan syarat-syarat seperti yang saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Nah,
ketika dalam tingkah nasab, maka wawu itu, nah yang saya kasih merah ini, maka diganti dengan ya, menjadi abika, akhika, hamika, fika, dan zimalin. Ya, itu tingkah khafat. Nah, tingkah khafat ya, dalam tingkah khafat tandanya adalah ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, yang ya sebagai tanda i'rab khafat itu berada di tiga tempat. Yang pertama pada isim tasniyah, kedua jamak mudzakkar salim, dan yang ketiga di dalam asmaul khamsah. Nah, kemudian, nah itu ya. Kemudian fathah sebagai tanda khafat. Ya, fathah sebagai tanda khafat. Wahfid lan ngofetno sapa sira bi fathin kelawan fathah kullama ing saben-saben lafat layan sorifu kang ora nerimo tanwin apa ma mimma bayani saking lafat biwasfil fi'li kelawan sifati fi'il soro kang dadi apa ma iku yattasifu persifatan apa ma. Ini ndak usah iku ya, ndak usah iku. Yattasifu persifatan apa ma, gitu dong. Dikhofatkanlah dengan tanda fathah pada setiap isim yang tidak menerima tanwin atau biasa dikenal dengan isim ghairu munsharif, yaitu isim yang mempunyai sifat seperti fi'il. Nah, isim ghairu munsharif di mana khofatnya itu tandanya adalah fathah. Apa isim ghairu munsharif itu? Isim ghairu munsharif itu adalah setiap isim yang mempunyai dua cabang ilat sebagaimana sebagaimana fi'il. Kalau fi'il itu mempunyai dua sifat, sifat yang kembali kepada lafaz dan sifat yang kembali kepada makna. Yang kembali kepada lafaz ini kalimatnya tercetak dari masdar seperti fi'il madhi tercetak dari masdar. Nanti nasoro tercetak dari nasron. Ada yang kembali kepada makna yaitu membutuhkan fa'il. Fi'il dimanapun itu pasti membutuhkan fa'il. Pekerjaan akan membutuhkan siapa yang mengerjakan. Jadi karena isim itu mempunyai sifat seperti sifatnya fi'il, maka isim ghairu munsharif juga akan tercegah dari kasroh dan tercegah dari tanwin, sebagaimana fi'il juga tercegah dari kasroh dan tercegah dari tanwin. Nah, di dalam bahasan isim ghairu munsharif ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena akan membutuhkan penjabaran yang lebih detail tentang isim ghairu munsharif. Insya Allah kita akan bertemu di pembahasan berikutnya. Yang kita bahas adalah tentang isim ghairu munsharif. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga menambah wawasan kita dalam ilmu nahwu dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.